Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan sekali lagi, kesempatan hari ini kita boleh ambil waktu bersama-sama untuk bersekutu di dalam Tuhan. Dan sebelum kita nanti menikmati perjamuan Tuhan, kembali pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita sebagai orang percaya, yang terus menuntun, membentuk kehidupan kita sehingga kita mampu melewati segala macam keadaan hidup yang harus terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita menyerah. Banyak orang yang mulai angkat tangan, give up dengan situasi, dengan kondisi, sehingga putus asa, depresi, dan kemudian mencoba untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Ketika menghadapi sesuatu karena tidak tahan dengan tekanan yang terjadi, maka mulailah dia mengalami kegelisahan yang luar biasa, dan kemudian menyerah dengan keadaan. Tidak kuat, tidak sanggup, tidak bisa menghadapi penderitaan. Terlalu cengeng untuk menghadapi sedikit persoalan. Terlalu lemah untuk menghadapi sedikit penderitaan. Menyebabkan dia mudah menyerah. Firman Tuhan mengajar kepada kita supaya tidak mudah menyerah. Tetap bersemangat menghadapi apapun di dalam kehidupan kita di dunia ini. Sebab kita tahu kita punya Tuhan yang setia menolong kehidupan kita. Jangan mudah menyerah. Amsal 18 ayat yang ke-14. Firman Tuhan dikatakan demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi saya bacakan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Orang yang kehilangan semangat, dia tidak akan bisa menghadapi sedikit saja penderitaan. Ketika seseorang sudah kehilangan semangat, menyerah, maka dia seperti potongan kayu yang terbawa arus banjir. Tidak melawan, tidak bisa apa-apa, entah mau dibawa kemana. Karena tidak punya daya apa-apa. Hilang sudah semangatnya. Seperti orang yang sudah mati saja. Tidak lagi punya gairah. Tidak lagi punya kekuatan. Tidak lagi punya keinginan untuk bangkit. Karena mindsetnya sudah ditata bahwa dia tidak sanggup, tidak mampu, nggak bisa. Kehilangan semangat.
dan akhirnya tenggelam, mati. Beda dengan ikan yang berusaha sedemikian rupa, ada ikan namanya ikan salmon, itu kalau dia mau bertelur, dia akan kembali ke tempat asal dia menetas. Dia akan berjuang terus ke arah hulu, bahkan berusaha untuk melompati air-air terjun kecil di mana dia pernah tinggal. Dia melawan arus sedemikian rupa, sekalipun tidak mudah dia akan berusaha terus sampai ke tempat di mana bisa dia menaruh telur-telurnya. Sekalipun nanti ketika dia melompat itu ada beruang yang sedang menunggu dan segera mencabiknya, dia enggak peduli. Dia tetap akan berusaha tanpa putus asa sampai berhasil di tujuan. Arus yang begitu deras menyapu dia, semakin giat dia berjalan. Bukan berjalan ya, kok ikan kok berjalan, berenang. Terus sampai ke tempat di mana dia menetas. Meskipun dari sekian banyak, mungkin hanya beberapa saja yang berhasil sampai di tempat tersebut. Sama juga dengan penyu. Menetas di satu pesisir, dia menjadi tukik, dia akan terus berjalan menuju ke lautan lepas. Satu kali kalau dia sudah waktunya bertelur, dia akan kembali lagi ke tempat asalnya. Bersusah payah menggali lubang di pasir itu untuk meletakkan telur-telurnya. Baru setelah itu dia kembali lagi ke perairan. Tidak mudah menyerah. Firman ini jelas-jelas katakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ingat, hidup kita dalam dunia ini pasti dipenuhi dengan penderitaan-penderitaan yang mungkin bisa sama satu dengan yang lainnya, mungkin juga tidak sama. Tetapi kalau secara global bisa dikatakan itu adalah macam-macam penderitaan. Firman Tuhan juga katakan penderitaan-penderitaan zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti pada saat yang sudah Tuhan tentukan. Jangan mudah menyerah. Mengapa? Jangan mudah menyerah. Kenapa kita sebagai anak Tuhan tidak boleh mudah menyerah? Tidak boleh mudah patah semangat. Yang pertama, agar kita bisa mencapai hasil yang maksimal. 2 Tawarikh pasal 15 ayat yang ke-7 katakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kuatkan hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi usahamu. Hal ini disampaikan Nabi Asaria bin Oded kepada Asa. Melihat Asa dan Yehuda yang harus menghadapi tekanan
tekanan yang harus menghadapi pertempuran, yang harus menghadapi kerohanian umat Tuhan yang sedang dalam kesesatan. Orang Israel sudah hidup begitu lama tanpa Tuhan yang benar, tanpa imam dan tanpa hukum. Sehingga mereka seperti kawanan domba yang liar. Tidak tahu mau kemana, tidak tahu harus bagaimana. Bertubi-tubi mendapatkan tekanan, bertubi-tubi mendapatkan serangan, bertubi-tubi mendapatkan intimidasi. Ketika Asaria bin Oded dihinggapi oleh Roh Tuhan, dia katakan kepada Asa, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sehingga Asa kembali bersemangat. Asa kembali membangkitkan gairahnya. Bersama-sama dengan bangsa yang dia pimpin. Dia singkirkan seluruh dewa-dewa kejijikan di tanah Yehuda dan Benyamin. Dia memperbarui mezbah Tuhan. Dan Tuhan akhirnya berpihak kepada mereka. Mereka kembali bersemangat sehingga mereka bisa mencapai hasil yang maksimal. Mereka berusaha untuk menjaga keamanan di Yehuda, di Yerusalem. Bahkan mereka sampai mengadakan perjanjian dengan Tuhan untuk setia, untuk memegang teguh hukum-hukum Tuhan. Dan mereka terus mau mencari Tuhan. Dan kalau saudara membaca di ayat yang ke-15, bagian terakhir dikatakan, Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di seluruh penjuru. Sehingga tidak ada peperangan sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Sebuah negara yang diidamkan adalah kedamaian, kenyamanan. Asa dan orang-orang Yehuda di Yerusalem yang sudah mulai putus asa, melihat keadaan yang terjadi. Tetapi Tuhan memberikan firman kepadanya untuk menguatkan hatinya, untuk tetap bersemangat, untuk tidak menyerah. Maka jika Amsal tadi di bagian terakhir merupakan kalimat pertanyaan, siapa yang memulihkan semangat yang patah? Maka yang memulihkan semangat yang patah, yang pertama adalah firman Tuhan.
Ketika semangat mulai patah, ketika mulai menyerah, firman Tuhan yang datang kepada kita, firman Tuhan yang pernah kita baca, firman Tuhan yang pernah kita renungkan, Roh Tuhan akan ingatkan kita supaya kita kembali semangat dan mencapai hasil yang maksimal dalam kehidupan kita. Jangan mudah menyerah, sehingga hidup kita juga akhirnya menjadi hidup dengan hasil yang maksimal. Kenapa banyak orang yang suka setengah-setengah saja? Kenapa tidak mau yang maksimal? Kalau bisa maksimal, kenapa harus setengah? Setengah-setengah saja karena mulai kehilangan keyakinan. Bisa enggak ya? Mampu enggak ya? Maunya setengah-setengah saja karena melihat situasi yang membuat dia ngeri, ketakutan. Lupa bahwa yang berjalan bersama dengan dia adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup buka jalan. Tuhan yang gak mau berikan cuma setengah-setengah. Selama kita tidak mudah menyerah, semangat terus dikobarkan, kita akan dapatkan hasil yang maksimal dari kehidupan kita. Di segala aspek hidup kita, di pekerjaan kita, di keluarga kita, di pelayanan kita, kita akan capai hasil yang maksimal. Yang kedua, mengapa jangan mudah menyerah? Agar kita berani menghadapi rintangan. Amsal tadi katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Ya. Penderitaan itu bisa datang karena ada banyak rintangan. Ada banyak faktor keadaan yang terjadi dalam kehidupan manusia, menjadi penghalang, menjadi rintangan. Saya katakan tadi, ikan salmon itu kalau mau menuju ke hulu, dia harus menghadapi banyak rintangan. Karena dari bawah dia harus naik ke atas. Harus melompat, harus berhadapan dengan air terjun, harus berhadapan dengan batu-batu, dia terus jalan. Dia semangat sampai hasil maksimal di hulu. Jangan mudah menyerah agar kita berani menghadapi rintangan. Ada banyak orang ketika bertemu dengan rintangan dia menghindar. Cari jalan lain. Bertemu dengan rintangan yang lain di sana yang sama, menghindar lagi. Menghindar lagi, menghindar lagi, menghindar lagi. Sehingga gak punya pengalaman menghadapi rintangan. Dan ujung-ujungnya kehilangan semangat. Tidak berani hadapi rintangan, menyerah. Udah balik aja lah kalau gitu. Enggak usah dikerjakan, enggak usah dilakukan. Lihat kisah di Markus pasal 10 ini. Bagaimana seseorang yang mendengar Yesus sedang lewat dan dia berusaha, berseru, sekalipun ditegur banyak orang supaya diam. Tetapi dia tidak menyerah. Ayat 48, banyak orang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku."
pengemis, buta, dia tidak menyerah. Mungkin orang banyak pada saat itu menekan dia. Sudahlah, buta ya buta, ngemis-ngemis saja sudah, enggak usah ganggu. Tapi dia mau alami kuasa Tuhan. Dia mau dapat kesembuhan. Dia mau dipulihkan. Dia mau terima berkat Tuhan. Ditegur banyak orang untuk diam, dia semakin keras. Berhadapan dengan banyak orang yang bisa melihat, yang mendesak, yang menutupi dia dari pandangan Yesus. Tetapi dia tidak menyerah. Semakin keras dia berseru. Dihadapi semua rintangan itu. Dan akhirnya kita tahu akhir kisah tersebut. Yesus menjamah dia, menyembuhkannya, memulihkannya. Dia nikmati hasil yang maksimal dari usahanya, kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Dan dia mengikut Yesus di dalam seluruh perjalanan Tuhan. Berapa banyak orang percaya yang sudah mulai tidak berani menghadapi rintangan, menyerah di tengah jalan, kehilangan semangat, apalagi situasi yang seperti ini, memukul semua aspek kehidupan. Dari yang di bawah sampai yang di atas, semua terkena imbas. Semua mulai mencari efisiensi hidup. Kalau pabrik besar mengurangi pegawai dan sebagainya, pegawai yang harus menerima pemutusan hubungan kerja, harus cari cara untuk tetap menghidupi keluarganya, menghidupi dirinya. Secara otomatis persaingan semakin besar, semakin banyak, semakin sedikit peluang untuk menghasilkan lebih banyak. Banyak gerai-gerai besar yang mulai gulung tikar karena tidak sanggup lagi bersaing satu dengan yang lainnya. Dampaknya kepada psikologis manusia yang tidak tahan, yang mudah menyerah, tentu depresi. Kehilangan arah, kehilangan pengharapan. Tapi bagi orang percaya, seharusnya itu tidak terjadi. Sebab pengharapan terbesar kita bukan pada dunia ini, bukan. Pengharapan terbesar kita ada pada Yesus. Maka sekalipun kita sedang menghadapi situasi, keadaan, kondisi yang terpuruk, kalau kita tidak mudah menyerah, maka kita tetap bisa bangkit.
kita tidak mudah tergeletak, roboh, dan mengalami kehancuran. Tetapi kita tetap bangkit. Amsal 24:16 katakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang benar, orang yang punya pengharapan yang benar dalam Yesus Kristus, bisa bolak-balik jatuh. Bisa bolak-balik mengalami kondisi yang menurun. Tetapi dia pasti akan bangun kembali. Tapi kalau sudah di awalnya menyerah, patah semangat, kehilangan gairah untuk kehidupan, kehilangan pengharapan di dalam Yesus, ia akan tergulung dengan arus banjir bandang keadaan dunia ini. Namun sebagai orang percaya, kita semestinya tetap bersemangat menghadapi semuanya. Ada Yesus yang menjadi jaminan bagi kehidupan kita. Ada Yesus yang menjadi sandaran yang kuat. Ada Yesus sebagai penopang kehidupan kita. Ketika orang di sekitar kita sudah tidak bisa lagi kita harapkan, Yesus selalu bisa kita harapkan. Ketika ekonomi tidak lagi bisa mendukung kehidupan kita, ada Yesus yang pasti sediakan tepat pada waktunya. Ketika semua boleh terpuruk, tapi kita sebagai orang benar, Tuhan pasti akan bangkitkan kita kembali. Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan akan angkat kita. Tuhan akan buat kita tetap menikmati keberhasilan bersama dengan Tuhan. Untuk tetap bisa bangkit menghadapi keadaan yang sedang terjadi, kuncinya adalah hidup benar. Orang benar jatuh beberapa kali, tapi dia pasti bangun kembali. Kuncinya adalah hidup benar. Ketika kita tetap hidup benar di dalam Tuhan, Roh Tuhan yang ada pada kita akan terus menjadi api yang membara, menyemangati, membuat kita tetap kuat, membuat kita tetap bergairah, membuat kita tetap bersemangat penuh. Seperti siapa itu? Kaleb, ya kan? Sudah di usia 80 tahun, tapi dia katakan, semangatku masih seperti 40 tahun yang lalu. Tetap semangat, tidak mudah menyerah. Itu sebabnya dalam keadaan apapun jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan selalu menyertai kita semua. Dia tidak pernah tinggalkan kita, dia selalu ada bersama dengan kita sampai kita selesaikan hidup kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita semua.